Ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak, sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah silahkan. Yang nanganin hukum yang siapa dulu? Lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya. Yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Itu tidak melanggar konstitusi loh. Ya, saya luruskan sejarah, saya udah bilang Mahfud bukan itu. karena melanggar konstitusi. Oh, saya bilang Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan yang kita terlibat, Anda sama saya kan terlibat di situ. Ini harus diluruskan sejarah. Tidak ada. Jadi jangan kita terus bilang Pak Jokowi ke sana. Nggak ada yang dilanggar Pak Jokowi itu. Apa yang dilanggar dia? Ini saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu. Melanggar konstitusi apanya? Dalam tanda petik Pak Jokowi menjadi hilang sejak saat itu, ya kan? Hegemoni Pak Jokowi menjadi hilang. Menjadi hilang kan sekarang tidak ada lagi orang peduli dengan arahan Pak Jokowi. Dan dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir siapa loyal? Pak Mahfud. Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. Loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerbakan Gokil semuanya, menyalai untuk hari ini ya. Nah sobat semua, akhir-akhir ini memang Pak Mahfud itu selalu menyerang habis-habisan Pak Jokowi. Seakan-akan ya di 10 tahun ini Pak Jokowi itu nggak ada bagusnya lah. Padahal selama 5 tahun kurang beberapa bulan Pak Mahfud juga ada di dalamnya, juga berperan dalam pemerintahan ini. Tapi kok sekarang seperti itu? Nah, pernyataan Pak Mahfud tersebut langsung dibantah habis-habisan oleh banyak orang. Fahri Hamzah, netizen, dan juga Pak Luhut juga buka suara. Seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Tapi itu buat apa sih dipersoalin? Ya udah terjadian gitulah. Dan sekarang beliau presiden, ya kita hormati dong presiden elek. Yang ada yang dulu merasa lebih tinggi, lebih hebat, ya sila-sila aja. Makanya saya bilang nanti kau kalau nggak suka sama Pak Prabowo, ya lawan aja tahun 2020 berapa pemilu lagi? 29. Tunjukin bahwa kau lebih hebat dari dia. Pak Prabowo juga 3 kali kok. Dia juga nggak marah-marah, ya marah terus kemudian dia biasa. Kita ini jangan move on dong. Masa terus-terusan mau marah-marah terus? Sudah presiden terpilih. Jangan sakit hati terus. Apa lagi? El? Iya. Kita nggak dewasa gitu loh. Kita masa terus dendam aja. Melihara dendam tuh nggak ada baiknya itu. Dan merasa kita yang paling hebat. Nggak ada yang kita yang hebat. Ingat loh ya, Gus Dur itu diturunkan, itu nggak melanggar konstitusi loh. Ya, saya luruskan sejarah, saya udah bilang Mahfud itu. Bukan karena melanggar konstitusi. Oh, saya bilang Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan yang kita terlibat, Anda sama saya kan terlibat di situ. Ini harus diluruskan sejarah. Jangan Gus Dur itu dianggap di-impeach. Apa dia? Korupsi tidak, melanggar konstitusi tidak. Itu betul-betul konspirasi politik. Saya tahu kok semua itu. Saya tahu di dalam kok konspirasi politik. Ya harus diluruskan itu. Ya, siapa yang menerima keuntungan itu? Ya silahkan aja dilihat. Tak ada. Jadi jangan kita terus bilang Pak Jokowi ke sana. Nggak ada yang dilanggar Pak Jokowi itu. Apa yang dilanggar dia? Ini saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu. Melanggar konstitusi apanya? Itu yang ngomong-ngomong itu datang ke saya lah, saya jawab itu. Heran loh, iya. Aku yo heran. Seorang Mahfud MD yang dulu betul-betul loyal sedikit pun nggak pernah menjelekkan Pak Jokowi ya. Sekarang begitu keluar dari kabinet, nyapres nggak jadi, langsung cuap-cuap. Melok si tanduk dengan moncong yang putih, tiba-tiba jadi benci Pak Jokowi. Aneh. Ternyata
Apa wis entek ya celengane Pak Joko, Pak Mahfud yo digawe nyalon dhewe. Sehingga golek duit teko hal-hal negatif seperti ini. Pak Mahfud ini sudah mempertaruhkan moralnya, mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan kepandaiannya. Keteworo sekali gitu loh. Loh, hampir 10 tahun ini 5 tahun ya Pak Mahfud itu ikut bangun loh kabinetnya Pak Jokowi. Loh tiba-tiba diacak-acak dewi. Heran ya. Ah iya podo, makanya politik memang esok gawe wong keblinger. Iya. Jabatan moral ternyata ijek kalah karo impus. Kalah karo impus ya. Anjane duit iki otot, kan duwe duit gak duwe otot. Ya. Nek gak ngono gak iso numpak jet pribadi, ya. Gak iso numpak jet pribadi maneh. Tapi haruskah dengan menjual harga diri, mempertaruhkan jabatan, kepandaian, popularitasnya, salah tok Pak Mahfud iki wisan wis. Melok golongan melok sembolah wis. Nilai sendiri. Salam dari Sorsawu, bakul kembang. Tiba-tiba di ujung, Mahfud aja. Dia masuk. Dia nggak pernah bikin kalkulasi. Kenapa Ganjar melorot? Kenapa Pak Jokowi kemudian pecah dari Ganjar? Kan dia nggak bikin itu kan? Akhirnya, kenapa saya akhirnya jadi berbeda sama Pak Jokowi? Dia nggak pasang sikap dari awal. Karena nggak pernah kepikiran bakal masuk. Nggak pernah kepikiran, dan dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir Siapa loyal? Pak Mahfud. Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Kalau saya jadi Pak Mahfud ya mohon maaf ya. Saya bilang Pak Jokowi, Pak terima kasih Pak. Atau diajak sama Ibu Mega. Bu Mega saya terima kasih. Saya merasa jabatan Menko Polkam ini adalah akhir buat saya karena ini tidak saya rencanakan. Dan karena itulah saya terima kasih. Saya nggak bisa dalam pertarungan lainnya. Bagaimana caranya Ganjar bisa melawan Pak Jokowi? Come on! Dia ini kan nggak ada sebenarnya, kan dia dibesarkan Pak Jokowi. Tapi kan Ganjar punya backup partai yang luar biasa. Iya makanya itu tadi, karena tangga ini nggak jelas. Rambutnya putih, kode-kode yang akan udah diangkat sama Pak Jokowi, saya tahu. PDIP belum setuju loh. Betul, belum setuju. Ya? Belum setuju. Rambutnya putih, ya kan? Terus suruh PSI bikin dukung Ganjar jadi presiden. Ngamuk PDIP. Apa-apaan sih ini partai nggak jelas katanya gitu. Taruh sama si Yeni. Ngamuk orang. Gambar di mana? Seluruh Indonesia bos. Projo kasih kode rambut putih dalam sidang Projo. Wah orang bilang Pak Jokowi akan bersama Ganjar. Tong naik surveinya Ganjar. Ganjar sur, dia kira ini dia.